Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinada Cahyani akan menyampaikan mengenai Perang Pattimura. Perang Pattimura terjadi di Maluku, dan Maluku dapat kita ketahui merupakan penghasil rempah-rempah terbesar di Nusantara, sehingga disebut sebagai mutiara dari timur, yang menyebabkannya selalu diburu oleh negara-negara Eropa yang bahkan mereka pun ingin menguasai dan memonopoli perdagangan di Maluku. Pada masa pemerintahan Inggris, rakyat Maluku relatif tenang karena Inggris bersedia untuk membayar hasil bumi di Maluku dan mengurangi kerja rodi serta memperbolehkan para pemuda untuk bekerja di Dinas Angkatan Perang Inggris. Pada masa pemerintahan Belanda, rakyat semakin terbebani karena tidak hanya dengan penyerahan wajib, mereka juga harus melakukan kerja paksa, serta monopoli perdagangan pun semakin diperketat. Ditambah lagi dengan adanya desas-desus bahwa para buruh diberhentikan karena adanya penghematan, serta para pemuda dikumpulkan untuk dijadikan tentara di luar Maluku. Menghadapi kondisi ini, para pemuda dan tokoh-tokoh Maluku mengadakan pertemuan secara rahasia, di antaranya pertemuan yang dilakukan di Pulau Haruku yang didiami oleh orang-orang Islam, dan pertemuan pada 14 Mei di Pulau Saparua yang didiami oleh orang-orang Kristen. Rakyat Maluku tidak ingin selalu ditindas oleh kekejaman Belanda, jadi mereka melakukan perlawanan, yang mana perlawanan ini dipimpin oleh Thomas Matulesi atau kita kenal dengan Kapiten Pattimura. Perang Pattimura ini dimulai dengan menghancurkan kapal-kapal Belanda di pelabuhan dan dilanjutkan dengan menuju ke benteng Dorstede, yang mana pada saat itu para pasukan Belanda telah berada di sana, sehingga terjadilah pertempuran di antara keduanya, yang mana Belanda dipimpin oleh Van den Berg dan Maluku dipimpin oleh Kapiten Pattimura. Para pemuda dan para pejuang Maluku berusaha sekuat tenaga melawan Belanda walaupun hanya dengan senjata yang sederhana. Mereka berusaha untuk memanjat dan memasuki benteng sehingga dapat membunuh Residen Van den Berg dan menguasai benteng tersebut. Setelah dikuasainya benteng Dorstede oleh Maluku, akhirnya Belanda pun mendatangkan pasukan bantuan dari Ambon. Namun pasukan tersebut dapat digagalkan oleh Pattimura. Pattimura selanjutnya memusatkan penyerangan ke benteng Zelandia yang berada di Pulau Haruku. Mendengar hal tersebut, Belanda memperkuat pasukannya dan memperketat patroli di sekitar benteng, hingga akhirnya pasukan Pattimura tidak dapat menembus benteng Zelandia. Upaya perdamaian mulai ditawarkan, namun tidak ada kesepakatan yang dihasilkan, hingga akhirnya Belanda memperkuat pasukannya dan mendatangkan pasukan dari Batavia untuk menyerang dan merebut kembali benteng Dorstede. Hingga pada 1817, benteng tersebut pun dikepung oleh Belanda dan disertai dengan tembakan meriam yang bertubi-tubi oleh Belanda, hingga perlawanan di luar benteng dapat dipatahkan. Pasukan Pattimura pun diperintahkan untuk meloloskan diri, namun Pattimura tetap melancarkan serangan secara gerilya. Tapi pada bulan November, salah seorang tokoh pembantunya, yakni ayah dari Marta Tiahahu, ditangkap oleh Belanda dan dikenai hukuman mati. Namun pasukan Belanda tidak senang dan tidak puas sebelum ditangkapnya Pattimura. Bahkan mereka pun menyatakan bahwa barang siapa yang dapat menangkap Pattimura akan diberikan hadiah sebesar 1000 gulden. Setelah itu tertangkaplah Pattimura dan beliau pada 16 Desember 1817 dikenai hukuman mati dengan digantung di alun-alun kota Ambon. Perlawanan Pattimura selanjutnya dilanjutkan oleh Christina Marta Tiahahu. Tak lama kemudian beliau pun tertangkap dan dipaksa dibuang ke Jawa untuk melaksanakan kerja rodi. Namun di kapal beliau tidak mau makan dan
membuka mulutnya hingga akhirnya beliau sakit dan meninggal. Mayatnya pun dibuang di antara Pulau Buru dan Pulau Tiga. Dan dengan demikian berakhirlah perlawanan Pattimura. Saya Senada Cahyani, bila ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.